Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang tempat wisata di Kabupaten Purbalingga. Jual STNK palsu secara online, 3 anggota sindikat pembuat STNK palsu dibekuk polisi. 5 anak di Jawa Tengah terdeteksi menderita gangguan ginjal akut. Gubernur Ganjar minta Kepala Dinas Kesehatan mendata semua pasien agar ditangani dengan baik. Kita ke informasi selanjutnya. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, sejumlah alat peraga kampanye dirusak. Perusakan APK terjadi di Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Ada 9 APK milik calon kepala desa nomor urut 2 yang dirusak orang tidak dikenal. Padahal pelaksanaan Pilkades tinggal 3 hari lagi. Warga Desa Duren menduga kerusakan terjadi dini hari karena saat ronda tengah malam, seluruh APK masih aman. Agar peristiwa serupa tak terulang, Polsek Tengaran akan berpatroli hingga hari pencoblosan pada 30 Oktober mendatang. Selain itu, investigasi juga berjalan untuk mencari tahu siapa yang merusak APK. Ada 9 titik APK, baik itu APK Pak Amin maupun APK yang dibuat oleh panitia yang dirusak oleh orang tidak dikenal. Jadi sudah kami laporkan kepada pimpinan, saat ini sudah kita investigasi beberapa saksi, mudah-mudahan dengan kerjasama kita bersama hal ini akan bisa segera kita ungkap. Ya, kita akan mencari ini kira-kira motifnya apa, karena kita belum tahu, belum bisa menyampaikan terkait dengan siapa pelakunya dan sebagainya, tapi dari pihak kepolisian ini terus melakukan investigasi dengan harapan ya kita berupaya agar. Beralih ke informasi gangguan ginjal akut pada anak, Gubernur Jawa Tengah meminta Kepala Dinas Kesehatan mendata seluruh pasien di Jawa Tengah untuk menghindari kesalahan penanganan bagi penderita yang terindikasi GGA. Pengumpulan data pasien untuk memantau perkembangan dan menghindari penanganan keliru untuk pasien yang terindikasi gangguan ginjal akut. Sejauh ini ada 5 anak yang terindikasi gangguan ginjal akut di Jawa Tengah. Belum disebutkan daerah dari masing-masing anak dengan GGA, tetapi salah satunya dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Tapi beberapa hasil tesnya negatif. Maka saya minta Kepala Dinas Kesehatan sekarang mintakan seluruh data pasien yang ada di rumah sakit dan Yankes yang ada di Jawa Tengah, semuanya. Sehingga kita bisa tahu yang mereka terindikasi GGA gitu, agar cepat direspon dan diperhatikan, langsung dicek ke lab sehingga treatment kita tidak keliru. Maka dari catatan yang kurang lebih 5 inilah kemudian saya minta untuk seluruh Yankes yang ada mencatat dengan baik agar kita mengerti. Di samping kan pemerintah sudah mengeluarkan himbauan untuk obat-obatan jenis tertentu. Setelah Kementerian Kesehatan dan BPOM mengizinkan 156 obat sirop kembali dikonsumsi, kini Puskesmas Mijen, Kota Semarang mulai memberikan obat sirop berdasarkan resep dokter. Sejak Rabu kemarin, petugas di Puskesmas Mijen kembali meresepkan obat sirup kepada pasien. Namun obat yang diberi sudah dipastikan aman. Meski begitu, pihak Puskesmas masih mengutamakan obat puyer dan tablet untuk anak. Pihaknya juga mengedukasi warga soal cara konsumsi obat puyer. Diketahui dalam 2 minggu terakhir, pemberian obat sirup sempat dihentikan karena kasus gangguan ginjal akut pada anak. Peresepan bagi anak-anak kami menggunakan puyer, kemudian dengan standar operasional prosedur yang sudah kami tetapkan sehingga tetap menjaga mutu daripada obat yang sudah diresepkan walaupun sedianya dalam bentuk puyer, dan kita juga mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cara untuk meminumkan, cara penyimpanan obat-obat yang dalam sedia.
Sementara untuk meningkatkan kewaspadaan atas penyakit GGA, Polres Sukoharjo mengajak pahlawan super untuk sosialisasi gangguan ginjal kepada pengguna jalan. Sambil menyelam minum air, beginilah cara Polres Sukoharjo menyosialisasikan aturan berlalu lintas dan kewaspadaan akan penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Dengan mengandeng pahlawan super Gatot Kaca, polisi mengkampanyekan tentang kasus gangguan ginjal akut pada anak, mulai dari ciri-ciri penyakit hingga imbauan terkait larangan meminum obat sirup tertentu. Sosialisasi digelar di perempatan lampu merah Depark Kabupaten Sukoharjo. Mengisi waktu menunggu lampu merah, satu persatu pengendara didatangi dan dibagikan brosur tentang cara menjaga ginjal yang sehat. Ternyata upaya ini disambut positif warga. Kalau itu kan malah Mas, banyak informasi yang didapat, jadi lebih tahu, lebih detail lagi. Dengan hal ini sangat membantu untuk ibu-ibu juga. Iya, lebih waspada lagi buat anak-anak. Para pengguna jalan memang menjadi sasaran terkait penyuluhan kesehatan ginjal serta tertib berlalu lintas. Diharapkan dengan cara ini menjadi metode yang efektif. Aksi peduli ginjal anak serta pembinaan tertib lalu lintas ya kepada para pengguna jalan di Simpang 4 Depark Sukoharjo. Kegiatan ini diadakan dengan memberikan edukasi maupun himbauan tertib lalu lintas maupun tips cara merawat ginjal yang sehat, kemudian memberikan stiker maupun pamflet kepada pengguna jalan serta memberikan air mineral kepada pengguna jalan. Dalam kesempatan ini, petugas juga menginformasikan tentang alternatif pengobatan anak selain konsumsi obat sirup. Mulai dari mengompres dengan handuk hangat atau minum obat tablet atau puyer serta injeksi. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Mengisi peringatan Hari Pangan Sedunia, tokoh masyarakat bersama polisi membagikan sembako dan bantuan sosial ke masyarakat tak mampu. 1.000 lebih paket bantuan disebar dari rumah ke rumah. Lebih dari 1.000 paket sembako dibagikan ke warga kurang mampu di daerah Mijen, Kota Semarang. Selain sembako, kerjasama tokoh masyarakat Mijen dan Polrestabes Semarang juga membagikan bantuan sosial berisi sayuran, lauk pauk, dan buah. 1.050 paket dibagikan dari rumah ke rumah dengan menyasar warga kurang mampu. Kegiatan ini sebagai bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia. Babinkat memang adalah orang yang paling tahu di jajaran kepolisian untuk kondisi masyarakat di sekitar dia punya sebuah wilayah. Sehingga semua beliau di hari ke depan bisa kita kerjasamakan, kita formulasikan bagaimana meneruskan sumbangan beliau kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih udah dikasih sayur, jadi nggak harus belanja. Terus ini juga komplit ya Pak ya, terima kasih. Terus ada ayamnya juga, nggak selalu beli ayam. Ini udah dapat ayam, jadi terima kasih. Kerjasama tokoh masyarakat bersama kepolisian ini terus digelar untuk membantu sesama yang membutuhkan, terlebih lagi kondisi ekonomi yang sedang sulit. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.